Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jemaat berkemenangan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Praise the Lord, puji Tuhan, kita ada di minggu pertama di bulan ketiga dari tahun Shine and Glory. Kita percaya di sepanjang bulan Maret ini hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan, kita mendapatkan banyak anugerah dari Tuhan Yesus. Bahkan keluarga rumah tangga kita dijagai, dilindungi dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, virus, bakteri. Di sepanjang bulan Maret ini hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Bisnis, dagang, usaha, pekerjaan dibuat Tuhan berhasil setiap hari. Dan di sepanjang bulan Maret ini kita hidup semakin intim bersama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu sudah setia beribadah lewat ibadah Minggu Mukjizat yang indah ini. Jangan lupa hari ini kita juga akan ada perjamuan suci. Saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam perjamuan suci. Kita percaya melalui tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah dan terpecah 2000 tahun yang lalu akan memulihkan keadaan kita, membebaskan keadaan kita, menyembuhkan keadaan kita, dan mengubah hidup kita menjadi baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara agar hidup Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Memasuki minggu pertama di bulan yang baru ini, Bapak Ibu Saudara sudah tidak usah melihat lagi 2 bulan yang lalu yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Mungkin 2 bulan yang lalu kita merasa susah, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi masuk bulan ketiga ini kita pasti hidup dalam kemenangan, kita pasti hidup dalam berkat Tuhan, kita pasti hidup dalam pertolongan Tuhan, kita pasti hidup dalam mukjizat Tuhan, kita dipelihara Tuhan, kita tidak ditinggalkan Tuhan, dan Tuhan senantiasa selalu beserta dengan hidup kita. Lupakan apa yang lalu telah terjadi, tetapi sadarilah bahwa sepanjang bulan Maret ini hidup kita akan ditolong dan mengalami breakthrough bersama dengan Tuhan. Haleluya. Shine and glory akan terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, dan juga gereja ini tentunya, dan pelayanan ini. Selama masih ada Tuhan, berarti masih ada mukjizat, berarti masih ada pertolongan, berarti masih ada kuasanya. Mari saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa di malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami dari awal pertanding kepada akhirnya ibadah ini. Biarlah Engkau yang mengurapi, Engkau yang menguduskan, Engkau yang menyucikan, Engkau yang melepaskan kami dari segala hal yang bukan berasal dari Tuhan. Bahkan Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada kesudahannya. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mukjizat. Kami percaya bulan Maret ini bulan berkat, bulan mukjizat, bulan kemenangan, bulan sukacita, bulan di mana Tuhan mengangkat hidup kami terus naik dan mempromosikan kami dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyertai doa-doa kami, Kau menyertai penyampaian firman, bahkan Engkau menyertai perjamuan suci di malam hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom semua, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, yang ada di Depok, yang ada di Bandung. Shalom Manado, shalom Kota Malang, shalom Bali, shalom Makassar, NTT, Balikpapan, Kota Mubagu, Palangkaraya, Kendari. Selamat malam, shalom. Haleluya. Bali, Papua, Ambon, Bekasi, haleluya. Dan juga Kerawang, selamat malam. Tambun, selamat malam. Bogor, haleluya. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Semenanjung, Sabah, Sarawak, di negeri jiran Malaysia. Shalom Semenanjung, Negeri Sembilan, Perak, dan juga Sarawak, Sibu, Kuching, Miri, Shalom.
Negeri Sabah, Shalom. Kota Kinabalu, Nabawan, Tawau, Keningau, Shalom. Selamat malam. Kudat, haleluya. Kita akan berjumpa di tahun ini dalam acara Malam Mukjizat KKR ya. Di Kudat, di Sarawak, dan juga di Semenanjung, dan di Sabah, dan juga at least Kuching Inside including. Haleluya. Dan juga Timor Leste, Singapura, haleluya, Brunei Darussalam. Kalau saya melihat dari Inside Facebook dan YouTube, ada banyak teman-teman dari Singapura yang menyaksikan siaran live ini atau Senin, Selasa, Rabu, Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan begitu baik, dan biarlah banyak orang di bangsa-bangsa lain juga boleh menerima anugerah Tuhan yang dahsyat. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hari Jumat ini, Jumat mendatang kita ada KKR wanita dan anak, khusus KKR wanita dan anak ya. Hingga saya berdoa buat kesembuhan mereka semua. Anak-anak Bapak Ibu Saudara disembuhkan, dipulihkan Tuhan, dimerdekakan, dan diurapi oleh Tuhan. Saya menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube. Shalom, selamat malam jemaat-jemaat Tuhan yang di YouTube Malaysia, Shalom. Haleluya, malam ini kita akan mulai berdoa, menaikkan syafaat kita. Ada banyak sekali orang yang menerima mukjizat lewat siaran live dan ibadah langsung ini. For the first prayer, aku ingin berdoa untuk setiap wanita yang ingin memiliki keturunan, pasangan suami istri yang sedang rindu menantikan buah kandungan di dalam rumah tangganya, di dalam kandungannya, wanita-wanita khususnya sudah menikah. Izinkan saya berdoa agar hari ini wanita-wanita Kristus mengalami mukjizat Tuhan, khususnya mereka yang sudah menikah. Saya ingin berdoa bagi kalian semua agar tahun ini biar menjadi tahun anugerah. Ibu-ibu semua boleh mengandung, bapak-bapak semua boleh menerima keturunan ilahi dari Tuhan melalui istrinya. Dan letakkan tangan kananmu di bagian kandunganmu, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Kita akan sama-sama berdoa. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membagikan siaran live ini, silakan bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di seluruh digital sosial media yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki. Bagikan juga di grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup Instagram. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang merindukan kehamilan, khususnya pasangan suami istri mungkin yang sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, yang tak pernah kunjung hamil memiliki anak. Aku berdoa malam hari ini biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kandungan umat-Mu, sehingga di dalam rumah tangga mereka dikaruniai anak oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi setiap jemaat Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang pernah hamil, namun karena keguguran, karena satu dan lain hal mengalami keguguran. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kandungan mereka, biarlah Tuhan jagai kandungan mereka, sehingga mulai malam hari ini Tuhan tambah-tambahkan lagi anugerah-Mu. Mereka boleh hamil kembali dan dijauhkan dari setiap keguguran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan setiap jemaat-jemaat Tuhan lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Biarlah Tuhan membuka kandungan ibu-ibu yang sudah bersuami, yang memang selama ini merindukan keturunan ilahi. Kita percaya mukjizat Tuhan masih ada, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan malam hari ini saya juga ingin berdoa untuk sakit penyakit apapun ya. Sekarang letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang kronis di rumah mungkin, izinkan saya berdoa. Ya, saudara yang di YouTube ataupun saudara yang di Facebook, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit sekarang juga, saat ini juga, malam hari ini juga. Izinkan saya berdoa, nanti melalui perjamuan suci, kesembuhan kita terkunci dan terlaksana oleh kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang sedang lemah, sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin sakit penyakit apapun, just lay your hand, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit.
ya, di bagian tubuh saudara yang sakit, mungkin leher, mungkin kolesterol, mungkin apapun, saudara cukup letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa malam hari ini, saudara akan disembuhkan. Apapun sakit saudara, letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Sudah? Kalau sudah, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang penuh dengan mujizat, di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Nama Yesus berkuasa mengatasi seluruh kuasa yang ada di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah. Ulurkan tangan malam hari ini bagi setiap mereka yang membutuhkan mujizat. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan, darah Yesus membebaskan. Setiap umatmu, setiap jemaatmu yang sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kaki mereka yang tidak bisa berjalan, Tuhan buat berjalan. Mata mereka yang buta, Tuhan buat melihat. Hati mereka yang sakit, Tuhan pulihkan. Bahkan sakit penyakit kelenjar getah bening, anus, ambeien, benjolan di payudara, mereka yang punya borok bernanah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamalah umatmu Tuhan, sembuhkanlah mereka. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube, mereka dipulihkan, dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Yahweh Elohim kami yang hidup, menjamah dengan kuasanya, menjamah dengan firman-Nya, menjamah kami dengan janjinya. By your stripes we be healed. Melalui bilur-bilur-Mu kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara silakan cek sakit saudara. Saudara jangan kaget kalau tiba-tiba sakit saudara sembuh. Penyakit-penyakit saudara menghilang dari tubuh saudara, karena kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. When we call Him Jesus, 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 kesembuhan pasti terjadi, pertolongan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, hutang piutang kita pasti dilunasi oleh caranya yang ajaib. Kuncinya saudara belajar percaya kepada Tuhan. Jangan fokus dengan masalah, jangan fokus dengan kegagalan, jangan fokus dengan apapun itu, tetapi belajar mulai hari ini fokus dengan Tuhan, fokus dengan firman-Nya, fokus dengan janjinya. Dia tidak akan berdusta, dia tidak akan melupakan kita. Bahkan sebaliknya, dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh masalah kita, menyelesaikan seluruh pergumulan kita. Dia menolong kita. Bahkan dia bukan hanya menolong kita, dia akan memelihara kita setiap hari. Karena kita adalah anak kesayangannya, dan dia adalah Bapa dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang Bapa yang meninggalkan anaknya begitu saja. Seorang Bapa yang baik, dia tentu mengambil tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang baik untuk memelihara, melindungi, menjagai, dan mengambil tanggung jawab lebih dan penuh terhadap kita anak-anaknya. Haleluya. Saya menyapa kembali buat Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Manado. Haleluya. Apa kabar Manado? Haleluya. Kota Palu, shalom. Akhir bulan Maret ini saya akan ada di Palu. Kita akan KKR di Palu. Tanggal 26 saya akan ada di Palu. Haleluya. 25 dan 26 Maret saya akan ada di Palu. Ada ibadah KKR anak muda dan juga dewasa. Jadi kita akan di Palu, warga Palu. Sampai jumpa, bertemu di Palu ya. Haleluya. Dan teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, shalom, selamat malam. Kita percaya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Saudara boleh share siaran live ini di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, di beranda-beranda, silakan bagikan agar banyak orang lain diberkati. Malaysia, Kuching, selamat malam. Keluarga Bapak Matthew, shalom, keluarga Bapak Matthew. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, teman-teman di Kuching, di Lighthouse Church Kuching, semua diberkati Tuhan Yesus. Rekan saya Pastor P5, shalom, apa kabar? Haleluya.
kucing diberkati Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Saya tergerak berdoa buat pekerjaan, bisnis, dagang usaha, jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang sudah ada beribadah bergabung di malam hari ini. Let me pray together and I will lead you everyone. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih buat segala kasih-Mu. Malam hari ini aku berdoa buat setiap ribuan jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube, agar mereka pekerjaannya diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan, bisnisnya diberkati Tuhan, karirnya diberkati Tuhan, dagangannya diberkati Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka yang mengandalkan Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan menjagai hidup mereka, Tuhan memulihkan hidup mereka. Keuangan, ekonomi mereka dipulihkan Tuhan, bahkan properti mereka yang mereka jual dibuat berhasil, dan setiap utang piutang mereka dilunasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan menjagai mereka, Tuhan mempromosikan mereka, Tuhan buat hidup mereka menjadi bersinar dan dipermuliakan. Shine and glory, bersinar dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa hari Jumat ini tanggal 10 kita ada KKR wanita dan anak. Hati saya tergerak berdoa buat anak-anak. Sudah lama sekali kita tidak mengadakan KKR anak, tetapi KKR anak akan diadakan di hari dan jam ibadah wanita, ya, ibadah doa pemulihan wanita hari Jumat 10 Maret pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, mungkin di Malaysia pukul 9, mungkin di daerah Indonesia bagian Timur pukul 10. Tapi percayalah, kuasa Tuhan akan bekerja bagi anak-anak kita, dan Tuhan akan menjamah segala sakit penyakit anak-anak kita, dan juga para wanita-wanita Kristus akan dipulihkan. Ya, buat teman-teman yang ada di YouTube, karena KKR ini adanya di Facebook, teman-teman boleh mendownload Facebook dulu agar bisa kita KKR bersama-sama, ya, semuanya ribuan jemaat Tuhan. Sebelum kita mengikuti KKR anak dan KKR wanita, seperti biasa siapkan minyak urapan dan juga air hangatnya, karena kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan metode minyak urapan dan air yang kita doakan, sehingga kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang percaya setiap harinya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu kita dengar firman terlebih dahulu, baru kita perjamuan suci, tapi malam hari ini kita akan masuk dalam perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan roti dan siapkan anggurnya, sehingga malam hari ini saudara benar-benar masuk sehidangan dalam perjamuan suci dan ibadah Minggu Mukjizat ini. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak memiliki roti ataupun anggur, saudara bisa menggunakan crackers ataupun biskuit, dan airnya bisa air teh. Jangan ditanya lagi air tehnya pakai gula nggak? Itu namanya teh manis. Ya, air teh saja, teh tanpa gula. Ya, kalau saudara mau kasih gula juga bolehlah, terserahlah. Jangan ada lagi yang ngomong, Pak boleh pakai kopi nggak? Nah, itu namanya nongkrong, bukan perjamuan suci Bapak Ibu, ya. Jadi pastikan teh, crackers, dan juga roti, dan juga anggur. Ya, sirup juga boleh. Ya, jangan ditambahkan lagi. Oh, kalau ada sirup berarti mesti ada biskuitnya dong. Nah, itu lagi ramah tamah namanya, bukan Holy Communion. Oke? Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Kita berdoa, ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita pegang roti di tangan kanan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, dan dengarkanlah firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan dengan ucapan syukur roti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh rala masakara bayara lalabalaba. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang di tangan kanan kita dan kembali kita dengar firman. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darahmu yang terpecah dan tercurah di atas kayu salib. Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau melepaskan kami. Oh ralabasakada bayarabasika dadabasakada nama. Oh rialalalalalalabababasika nananana. Oh ya ralabasakada bayaya bababasika nanana. Terima kasih Tuhan. Kami sembuh, kami pulih, kami disembuhkan, kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di malam hari ini dalam ibadah Minggu Mukjizat baik di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona. Selamat malam saya ucapkan Shalom Bapak Ibu semua dari kota-kota manapun, negara manapun. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengar firman kabar baik. Terima kasih ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan siaran live ini baik di Facebook ataupun di YouTube. Saatnya kita akan mendengar firman kabar baik yang akan memberkati kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala sekali lagi kita berdoa. Tuhan kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau Tuhan lewat firman-Mu bagi kami semua. Ketika firman-Mu disampaikan, kami yang sakit sembuh, kami yang terikat dilepaskan, kami yang terbelenggu dibebaskan, kami yang lemah dikuatkan. Berkata-katalah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya di sepanjang tahun ini. Belum semua ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube sepanjang tahun ini. Hidup saya dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan. Di sepanjang bulan Maret ini, hidup saya berkelimpahan, berkemenangan, berhasil, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Masalah pasti ada, tantangan pasti ada, pergumulan pasti ada, tekanan kehidupan pasti ada. Tetapi jangan saudara lupa,
Tuhan juga masih ada untuk menyertai hidup kita, untuk menolong hidup kita, untuk memelihara hidup kita, untuk memberikan kita kemenangan, untuk menyatakan kuasa-Nya dicurahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Intinya dalam menjalani kehidupan ini, saudara jangan lekas-lekas menyerah, jangan lekas-lekas putus asa, jangan lekas-lekas mempersalahkan keadaan, tetapi pandanglah Tuhan, ingatlah janji firman-Nya, dan hiduplah di dalam kuasa-Nya. Maka kita akan keluar lebih daripada pemenang. Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang pentingnya beribadah. Sama-sama katakan dengan saya, beribadah itu penting. Semua yang di Facebook dan di YouTube sama-sama katakan dengan saya, beribadah itu penting. Amin. Mari kita lihat dalam kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 dikatakan demikian dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Jika menurut pandanganmu itu tidak baik beribadah kepada Yahweh atau kepada Tuhan, maka hari ini pilihlah bagimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu berdiam. Nah, alinea terakhir perkataan Yosua dikatakan demikian kepada umat Israel. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh atau kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagi orang percaya yang telah menyadari anugerah dan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan, maka ibadah menjadi salah satu hal yang penting. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya telah menyadari bahwa hidup saya adalah hanya karena anugerah Tuhan, hidup saya ini menyadari karya keselamatan Tuhan, maka ibadah merupakan satu hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Amin. Penting bagi saudara dan saya. Mungkin bagi orang Kristen yang tidak menyadari bahwa hidupnya ini ada karena kasih karunia, hidupnya ada karena pertolongan Tuhan, bisnisnya bisa berjalan karena campur tangan Tuhan, buat mereka ibadah itu tidak penting. Makanya ada banyak orang Kristen yang hari Minggu tetap tidur di rumah, jalan-jalan. Bukannya nggak boleh tidur, bukannya nggak boleh jalan-jalan, bukannya tidak boleh pergi ke pesta, tetapi firman berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat berbicara tentang hari perhentian. Hari perhentian berbicara di mana saudara dan saya meluangkan waktu bagi Tuhan untuk beribadah. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu ya Bapak Ibu Saudara ya, mungkin puluhan tahun yang lalu, dulu sebelum saya bertobat Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saya bukan orang yang senang pergi beribadah, saya bukan orang yang senang pergi ke gereja. Justru saya berpikir orang Kristen ini lucu ya, hari Minggu ngapain ke gereja, Senin sudah kerja, Rabu sudah kerja, Selasa dia sudah bekerja sampai larut, sampai Jumat, Sabtu dia juga masih pergi, hari Minggu dia juga pergi ke gereja. Menurut saya ini lucu saudara, dulu saya punya pikiran begitu. Terus setiap hari Minggu saya nggak pernah ke gereja, setiap hari Minggu saya cuma bisanya tidur, bangun, nonton film Unyil, nonton film Doraemon, ketawa-ketawa, makan bubur ayam, jalan-jalan, main. Sampai saya remaja dan pemuda, saya hidup seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sampai di satu titik ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kan dalam satu bulan ada 4 minggu dan juga ada 5 minggu. Ada yang minggunya 5, ada yang minggunya 4. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, boleh enggak dari 4 atau 5 minggu ini, minimal dalam 1 bulan sekali,
Saya 1 kali aja pergi ke gereja beribadah kepada Tuhan. Itu doa saya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, di 1 minggu, di 1 hari Minggu, saya tiba-tiba hati saya tergerak dan digerakkan oleh Roh Tuhan. Saya ingat rambut saya masih panjang segini, Bapak Ibu Saudara, masih panjang sepundak. Lalu dandanan saya masih rock and roll lah ya, namanya juga masa muda ya. Lalu saya ambil sepatu saya mandi, saya keramas, rambutnya saya riap semua. Lalu saudara, saya nggak tahu saya mau jalan kemana, tapi ada sesuatu yang mendorong saya untuk saya pergi ke rumah Tuhan, ke bait Elohim, ke bait suci, ke gereja maksudnya. Dan waktu itu akhirnya saya pergi ke gereja, Bapak Ibu. Saya ingat saya mungkin hanya bawa uang Rp1.000 untuk naik angkot, untuk naik bus ya, sore-sore hari Minggu. Saya ingat saya beribadah di gereja GKI Gunung Sari 4, Bapak Ibu. Di Gereja Kristen Indonesia Gunung Sari 4. Saya duduk di paling belakang dengan rambut saya panjang, dengan celana jeans, dengan baju anak metal, anak band, dengan sepatu Che Guevara waktu itu Bapak Ibu, dengan pakai anting kanan kiri. Saya ke gereja dengan pakai gelang. Pokoknya ya anak rock lah tampilannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya duduk di belakang, saya merasakan damai sejahtera Tuhan. Saya merasakan sukacita Tuhan. Saya merasakan sesuatu yang beda. The different spirit. Aku merasakan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu baik. Sepanjang ibadah saya menangis, sepanjang ibadah saya merasa dikuatkan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, lanjut hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya dalam 1 bulan saya beribadah 2 kali. Saya doa lagi sama Tuhan, boleh nggak saya pergi 3 kali dalam 1 bulan. Akhirnya saya pergi tiap bulan itu 3 kali. Saya bilang sama Tuhan, boleh nggak tiap minggu sekali saya beribadah. Akhirnya sampai hari ini saya selalu pergi ke rumah Tuhan, pergi beribadah. Memang kita bisa beribadah di rumah dengan YouTube, apalagi di case pandemi kita bisa lihat online, kita bisa lihat seperti ini. Tetapi pergi ke rumah Tuhan, pergi beribadah langsung ke rumah Tuhan, itu sesuatu hal yang berbeda dengan yang online, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, selain ibadah itu penting bagi orang yang menyadari anugerah Tuhan, Bible juga mengajarkan kepada setiap orang percaya bahwa agar kita tidak menjauhkan diri kita dari yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara dan saya diajar oleh Bible, dihimbau oleh Bible bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan dengan jelas, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Bible berpesan kepada saudara dan saya untuk tidak menjauhkan diri kita dari peribadatan yang ada. Mari kita giat Bapak Ibu Saudara menjelang hari Tuhan yang akan datang. Nah, Bible juga mengatakan kepada setiap orang percaya bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara membaca Bible yang terambil dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18, dikatakan dengan jelas seperti ini Bapak Ibu Saudara. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Elohim dan orang
yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Bible sendiri mencatat dan mengingatkan bahwa ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, apa perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan? Ini yang mau saya bahas, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam ibadah itu penting bagi hidup orang percaya. Tetapi ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, perbedaan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya akan ditopang oleh kuasa firman. Sedangkan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, maka hidupnya tidak memiliki fondasi. Makanya orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, garis bawah ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada orang yang pergi ibadah, tapi dia tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Motifnya lain. Tetapi kita yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hidup kita akan ditopang oleh firman Tuhan. Ketika krisis ekonomi terjadi, ketika COVID-19 melanda dunia, ketika masalah ekonomi menerpa kehidupan, ketika bencana alam sedang terjadi dan hal-hal buruk lainnya terjadi, maka orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hidupnya akan ditopang oleh firman. Dia tidak mudah menyerah, dia tidak mudah putus asa, dia tidak mudah kecewa, dan dia tidak pernah lari dengan keputusan-keputusan yang salah. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan yang menopang orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan akan hidup di dalam hidupnya. Kita akan di-remind oleh firman Tuhan tersebut bahwa masih ada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam firman akan mengingatkan, Abraham, akulah perisaimu, janganlah engkau takut. Demikian juga saudara dan saya yang beribadah sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan, kita akan ditopang oleh kuasa firman. Ketika mungkin rumah tangga kita bermasalah, firman yang akan topang kita. Bahwa doa orang benar bila yakin didoakan, maka akan besar kuasanya. Firman ini akan mengingatkan. Tapi bagi sebagian mereka yang tidak senang beribadah, hidupnya tidak memiliki fondasi. Makanya lihat orang-orang yang tidak beribadah. Pasti keputusannya salah. Pasti pola pikir, cara berpikirnya berbeda. Beda. Cara kerjanya beda, cara bisnisnya beda, cara berusahanya beda. Kenapa? Karena orang yang beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, firman itu akan menguasai. Firman yang dia dengar dalam waktu ibadah, lambat laun, pelan tapi pasti akan menuntun, akan tinggal, akan hidup di dalam jemaat-jemaat tersebut. Firman ini disampaikan Tuhan melalui gereja dan pendeta dan gembala setempat. Tetapi orang-orang yang tidak pernah beribadah, dia tidak pernah mengenal firman. Pondasinya tidak kuat. Makanya ada banyak orang yang tidak pergi beribadah. Dia tidak pernah mendengar firman Tuhan. Makanya kalau ada masalah dalam rumah tangga, kecenderungannya ketika mereka marah, baik suami ataupun istri, ujung-ujungnya mereka akan berkata, ya udah cerai aja, ya udah pisah saja, kembalikan saja saya ke rumah orang tua saya. Ngapain harus dipertahankan kalau suami saya pergi ke kanan dan saya jalannya ke kiri? Ngapain rumah tangga kita harus kita pertahankan kalau kita sudah sama-sama tidak cocok? Ngapain kita harus pertahankan rumah tangga kita kalau kedua-duanya sudah dingin cinta dan kasihnya? Nah, orang yang tidak pernah pergi beribadah ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh, fondasinya lemah, fondasinya tidak kuat. Makanya tingkat bunuh diri hari-hari ini semakin mengerikan. Makanya tingkat kejahatan, pembantaian, pembunuhan hari-hari ini semakin mengerikan. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh dari rumah pergi ke rumah Tuhan, beribadah, mendengar firman Tuhan, maka firman inilah yang akan menopang kehidupan kita. Waktu kita tidak punya uang, waktu kita usahanya lagi struggling, pelayanan kita lagi struggling dan lain sebagainya,
Sang firman ini yang adalah Yesus itu sendiri yang akan menopang hidup kita. Dia akan berkata, dia akan keluar dari hati sanubari kita, telinga kita yang pernah mendengar, disirami dengan firman Tuhan yang hidup, akan berkata, aku Jehovah Jireh, aku yang akan menyediakan, aku Jehovah Nisi, aku Jehovah Shalom atas kehidupanmu. Jangan takut, percaya saja, aku Tuhan yang ada beserta dengan engkau. Amin, Bapak Ibu. Inilah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Tuhan, hidup dan hatinya akan terus dibaharui oleh Roh Kudus. Sedangkan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, hidup dan hatinya setiap hari menjadi keras. Betul gak Bapak Ibu? Semakin saudara pergi tiap minggu ke gereja, pergi ke rumah Tuhan, pergi beribadah, bukan hanya ditopang firman, tapi sang firman itu akan bertemu bertalian erat dengan bimbingan Roh Tuhan. Kita diubahkan, yang tadinya kita orang yang keras, kita orang yang kasar, mulutnya kayak comberan. Roh Kuduslah yang akan membaharui hati dan hidup kita. Mungkin cara dagang kita salah, cara melayani suami kita salah, cara menegur istri kita salah, cara mendidik anak-anak kita salah dengan kekerasan. Karena kita sering pergi ibadah sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan mengubahkan. Ada banyak juga sih orang pergi ibadah yang tidak sungguh-sungguh, selingkuh jalan terus, berzina jalan terus. Karena tidak sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh, hatinya dan hidupnya akan dibaharui. Roh Kudus akan menuntun kita, oh ini salah, oh ini tidak benar, oh ini tidak baik. Jangan kamu lakukan. Tetapi bagi orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, hatinya semakin keras. Disuruh ngampunin orang, nggak mau. Dia sudah menghina saya. Dia sudah menginjak-injak harga diri saya. Dia sudah mempermalukan hidup saya di depan orang. Dia sudah fitnah saya. Hutang saya nggak dibayar sama dia. Pokoknya dia harus mati. Pokoknya dia harus saya ceraikan. Pokoknya dia harus saya gugat, saya penjarakan, dan lain sebagainya. Hatinya keras. Maunya balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kalau orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan melembutkan hatinya. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau uangmu diambil, ikhlaskan saja, nanti Tuhan yang akan ganti. Ada perbedaannya Bapak Ibu. Ya, dulu saya juga orang yang keras. Tetapi semakin saya beribadah sungguh-sungguh, hati saya diubahkan Tuhan. Mulai mengerti hidup orang lain, mulai mengerti cara pandang hidup orang lain, cara bicara orang lain. Kita tidak semerta-merta langsung berubah. By the time and by in His time, Dia ubah hati kita seperti hatinya Yesus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, iman dan rohaninya akan semakin hidup dan bertumbuh. Sedangkan orang yang tidak beribadah, iman dan rohaninya menjadi kering dan cenderung mati. Saudara akan kuat iman saudara ketika saudara terus pergi beribadah sungguh-sungguh. Saudara akan semakin bertumbuh. Cara pikir saudara akan semakin berbeda. Keputusan-keputusan yang akan kita ambil juga akan berbeda. Cara kita menilai zaman ini juga akan berbeda. Tetapi orang-orang yang tidak senang beribadah, iman dan rohaninya akan menjadi kering dan cenderung mati. Kalau ada masalah akan selalu hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan. Bagaimana besok harus bayar cicilan, bagaimana besok harus bayar kos-kosan, bagaimana besok harus bayar tagihan. Nggak ada orang yang peduli dengan saya, nggak ada orang yang mau nyumbang saya.
saya harus minjem kemana lagi, saya harus buat apa lagi. Karena dunianya runtuh, tidak ada fondasi, tidak diubahkan, dan juga iman dan rohaninya menjadi kering. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa dan kecil hati kalau setiap hari Minggu ataupun kita lagi beribadah, ada orang-orang yang dengan sengaja tidak mau pergi beribadah. Jangan marah kepada mereka. Karena kita tahu ujung hidupnya, imannya akan menjadi kering dan mati. Tapi sebaliknya, diri kita jangan jauhkan dari ibadah-ibadah yang ada. Ibadah Mezbah Daud, saya pernah mengadakannya dulu Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa 40 orang hadir. Ibadah doa malam, ibadah keajaiban mujizat Yesus. Ada orang-orang yang dikuatkan imannya. Ada orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Bukankah Nats firman berkata, jika kita beribadah dengan ucapan syukur, itu akan mendatangkan keuntungan. Dan dalam setiap ibadah mengandung janji. Janji apa? Janji Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Kalau iman saudara ingin bertumbuh dan hidup, kalau saudara ingin rohaninya semakin membaik, kalau hati saudara ingin dibaharui, kalau hidup saudara ingin ditopang oleh firman, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah kita menjadi tenang, kita dikuatkan, kita diurapi, kita dipulihkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tanpa kita sadari, hidup kita diubah oleh Roh Kudus serupa sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin untuk firman kabar baik di ibadah Minggu Mujizat ini. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah perjamuan suci, kami sudah dengar firman kabar baik. Terima kasih, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa informasi di bawah sini, KKR Anak hari Jumat ini bersama dengan KKR Wanita. Hari Jumat tanggal 10 Maret jam 8 malam. Dan di bawah ini juga ada nomor rekening gereja untuk persembahan dan perpuluhan. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa buat setiap persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan berkat dan doa bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini berulang tahun atau minggu ini berulang tahun atau wedding anniversary. Saya atas nama Gembala dan gereja mengucapkan selamat ulang tahun dan juga selamat ulang tahun pernikahan. Doa kami menyertai Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, hari Rabu jangan lupa kita ada ibadah doa pemulihan dan mukjizat. Hari Jumat ada doa pemulihan wanita dan akan kita gunakan menjadi KKR wanita dan KKR anak ya. Tuhan memberkati kita semua. Angkat hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, penuh anugerah hari ini sampai selama-lamanya. Hidupmu disayang Tuhan. Tuhan akan membuat engkau semakin bersinar dan dipermuliakan setiap hari. Yang sudah menerima berkat Tuhan malam hari ini sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjalan bersama dengan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Haleluya.